Okay, so hi everybody, welcome back to the Ocean Study Hub channel with me, Jenny Klinik. So, di audio kali ini aku akan mengevaluasi subtes literasi dalam bahasa Inggris or Living di tryout ke-14 Mahasiswa tahun 2026. Oh ya, buat kalian yang mau mendapatkan nih PDF-nya secara gratis, nanti akan aku sertakan juga di description box. So kindly check that out if you guys want to work on this first before getting to the explanations of the answers. So let's just get into number 1. Nah, pertanyaannya, who thinks that discipline plays a big role in ensuring one actually feels the benefits following a LASIK surgery? Nah, ini kan tipe soal yang dia tuh dalam bentuk thread ya. There are several commentators, including and the one who asked like the very question itu Aisyah K. Nah, sekarang kan ditanya ya, siapa sih di antara mereka yang berpikir bahwa dengan adanya disiplin ini memegang peranan kunci dalam memastikan gitu kan, ensuring itu dia memastikan ya. One, ini sebenarnya merujuk ke seseorang gitu kan. Seseorang actually feels agar orangnya ini bisa merasakan keuntungan atau benefit dari mengikuti operasi LASIK. Nah, jawaban yang tepat apa guys? A, B, C, D, E? Jawabannya B ya, Rohan P. Nah, sekarang kita lihat apa yang dibilang sama Rohan. I won't say it's magic. Aku gak bakal bilang kalau itu tuh suatu keajaiban. But for me, it was close. Tapi buat aku tuh itu hampir seperti, seperti apa ya, kayak seperti magic gitu. Tapi it was close tuh kan, mendekati magic. Vision snap into clarity the next morning. Nah, snap itu kan kayak gini loh, tik gitu. We're making sounds with our fingers gitu. Nah, snap maksudnya itu vision, penglihatannya ini menjadi jelas, clarity itu jelas di pagi setelahnya gitu. The real work was discipline after. No screens, no rubbing, infection paranoia for weeks. Worth it? Yes. Effortless? No. People underestimate that part. Nah, that partnya ini tuh apa? Ya, discipline kan. Jadi di sini kita lihat aja satu kata kunci yang dibilang itu adalah the real work was the discipline after. Okay? No screen, no rubbing, infection paranoia for weeks. So that's why the answer is B. Let's just get into the second one. According to Dr. Mehul, how do we actually pronounce this name? Which aspect determine the efficacy of LASIK surgery in terms of its outcome? Nah, jadi ditanya, menurutnya Dr. Mehul, aspek mana sih yang menentukan efisiensi dari operasi LASIK ini ya? In terms of its outcome itu terkait dengan hasilnya, efektivitas yang pada hasilnya gitu. Sekarang kita lihat Dr. Mehul. Teman-teman baca ya. Di sini kan ada ya. LASIK works because it reshapes cornea. How to pronounce it? Cornea with precision, not because it fixes the eye forever. Okay? Itu yang pertama. It can dramatically reduce dependence on glasses. Nah, di sini. But outcomes ya. Outcomes itu artinya hasil. But outcomes vary by corneal thickness, ketebalan kornea, healing response, bagaimana respon kita terhadap penyembuhan, and age. The nuance often gets lost online. Nah, berarti di sini dia bilang bahwa untuk hasilnya itu dia tergantung ya dari beberapa hal. For example, corneal thickness, ketebalan dari kornea. Lalu ada proses penyembuhan kita dan juga age-nya, umur kita berapa gitu. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 3. Which statement best paraphrase Cheryl R's take on LASIK surgery? Nah, jadi di antara statement ini, mana yang paling tepat untuk parafrasa komentarnya Cheryl R? Ya, sekarang kita baca. 2 decades later, my distance vision
is still sharp. Jadi dua dekade setelahnya, by distant vision ya, penglihatannya jarak jauh itu masih tajam atau masih jelas gitu. What changed wasn't LASIK failing, ya, it was aging. Reading vision declines regardless, okay? LASIK didn't wear off. Nah, maksud dari sini ya, LASIK didn't wear off itu efficacy ya, atau kegunaan dari LASIK itu dia nggak menurun, tapi ini muncul masalah baru, yaitu in terms of age ya, untuk age-nya nih jadinya gitu. Berarti jawabannya apa guys? Yes, dia LASIK remains effective long term karena ada kata didn't wear off ya, but natural age-related vision changes can still affect eyesight later in life. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 4. Which participants' comment was the least related to the discussion topic? Nah, sekarang kan kita disuruh nyari mana sih yang paling gak nyambung gitu. Nah, pertama kita baca komentarnya, pertanyaannya Aisyah gitu kan. I've been thinking about LASIK mostly because of time. I can't disappear from works for weeks. Some people say they're functional the next day, which sounds unreal, but I'm also worried that it's being oversold. Is 2020 overnight actually common, or just basket stories floating to the top? Nah, ini ya, Aisyah itu mengatakan hal seperti ini. Alasan utama saya mempertimbangkan LASIK adalah efisiensi waktu. Nah, dia nih nggak punya waktu buat cuti kerja berminggu-minggu gitu kan. Meskipun ada yang bilang nih orang-orangnya kalau oh ya LASIK itu cepet kok penyembuhannya. Tapi apakah dia nanya nih, apakah penglihatan 20/20 maksudnya penglihatannya itu cerah gitu kan ya dalam semalam ini terlalu dibesar-besarkan gitu by the society, dan seberapa umum sih hasil ideal tersebut? Nah, berarti kan ini dia menanyakan ya, apakah hal itu benar atau tidak? Dan di sini mana yang paling tidak nyambung? Jawabannya adalah yang A, Bima L. Kita lihat ya. I don't trust it. Eyes are muscles, right? You can train focus naturally. Surgery feels like skipping body's own ability to adapt. Plus, blisters near your eyes. Just saying. Also, my cousin's did yoga for his eyesight and now barely squints. Nah, yoga ini kan bilang ya, si Bama ini kan bilang ya, aku nggak yakin. Nah, bukannya mata itu otot. Bukankah fokus itu bisa dilatih secara alami, ya kan? Nah, berarti si opsinya ini yang si Bimanya ini dia tuh jadi nggak nyambung gitu. Kenapa dia jadi nggak nyambung? Karena dia malah bilang gitu kan, mata itu seperti otot dan melatih fokus penglihatan secara alami tidak sejalan dengan kerangka ilmiah yang sedang dibahas oleh komentator lain gitu. Dan gimana ya, komentarnya ini lebih ke pribadi sih dibandingkan hal-hal yang medical related gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini gampang. Which two participants are most likely to have had LASIK surgery? Nah, ini jawabannya adalah yang A ya. Sesimpel kalian nanti cari aja diksinya di sana. Yang dia tuh bisa dibilang mengatakan, oh pernah nih mengikuti LASIK surgery. So for example nih ya, Rohan. Kita lihat Rohan. I won't say it's magic, but for me it was close. Nah, ini kan ada kata but for me. Berarti kan untukku itu bisa nih beneran terjadi gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Which of the following represents the tone in Nadia FS? Kok Nadia FS sih, emangnya radio ya? Nadia's F's commentary. Well, jawabannya apa guys? Kita lihat Nadia FS dulu ya. Aisyah, your concern about recovery time is very reasonable, and it's good you're questioning the next day clarity narrative. Some patients do function well within a day, but that isn't universal. Comfort can lag behind visual sharpness. Yeah.
Sorry guys, I just replied to my parents. Nah, jadi ini kan si Nadia bilang ya bahwa concernnya ini ya very reasonable gitu, common kok untuk terjadi. Dan dia bilang lah nih beberapa hal terkait hal tersebut. Nah, ini kan di provide beberapa ini ya hal-hal yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, jadi apa tone-nya si ini nih, si Nadianya ini, ya dia itu mengakui bahwa mungkin nih ada suatu kemungkinan hasil positif ya, terutama dengan kata can be effective, tapi nggak menjanjikan suatu kepastian gitu. Tapi dia itu tetap tone-nya itu cautious ya, opsi D. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang baru, itu ada yang namanya stern. Nah, stern ini tuh artinya dia tegas akan sesuatu. Nah, kenapa si Nadia F-nya ini nggak tegas gitu kan? Karena ya dia cuma memberikan beberapa hal yang we have to pay attention, and I don't think she was being stern about plastic surgery gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini juga gampang ya. Considering the discussion following Ayusha case initial post, what's the most probable subsequent action she would take? Nah, jawaban kalian apa guys? A, B, C, D, E? D ya. She schedules a comprehensive consultation to assess candidacy, recovery expectation, and long-term implication before making a decision. Karena itu dilihat dari overall thread-nya gitu kan. Apalagi dia di sini menanyakan nih, apakah ini trustworthy nggak sih wacana yang bilang bahwa ini bakal cepet nih, lasi itu cuman beberapa hari gitu. Nah guys, karena keterbatasan waktu, jadi di sini aku hanya akan membahas soal-soal yang menurutku itu ya cukup challenging lah ya. Tapi karena aku juga sharing tentang PDF-nya, jadi di sini aku bacakan kunci jawabannya ya. Nah, untuk soal yang ke-8 itu jawabannya adalah yang C. A study showing that reindeer, I don't know how to pronounce it. Reindeer, pokoknya itu kayak sejenis rusa, may sleep while chewing cud. Nah, cud itu kayak dia sejenis makanan yang sudah halfly digested gitu. Mungkin seperti bubur ya untuk makan makanan ternak gitu. Nah, itu sebenarnya dilihat dari overall things yang dibahas sih di teks pertama gitu. Bahwa ada nih kayak di waktu-waktu tertentu itu si rusanya ini dia nggak punya waktu yang cukup buat tidur, makan gitu kan. Makanya dia bisa makan sambil tidur gitu. Multitasking lah istilahnya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 9. Nah, ini juga sering banget muncul. The phrase "this waves" mentions in the last paragraph of text 1 refers to. Jawabannya adalah yang A, B, C, D, E. A ya guys, the brain waves that appear during non-REM sleep. Ya. Nah, karena ini lihat di paragraf paling terakhir teks pertama, the researchers were looking for the brain waves that appear during non-REM sleep, a deep restorative sleep phase. These waves, nah wavesnya ini dia ke apa? Ya brain waves that appear during non-REM sleep gitu. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 10. Okay. Based on both texts, which statement about reindeer research is factually false? Jadi di sini kunci yang kita harus baca dan jawabannya itu adalah yang B. Reindeer were found to reduce their total sleep time during summer when food was abundant. Karena ya, kalau kita lihat, coba aku cek dulu ya. Di teks 2 itu tadi sempat aku baca, di mana dia ya? Nah ini guys, di teks 2 paragraf 2 itu ada this supports the idea that reindeer's circadian system may be weak or absent when behavior alone is considered. Even though, nah ini bagi dia. Even though activity levels are higher in summer, reindeer do not reduce their total sleep time. Jadi walaupun nih di summer gitu musim panas, tapi dia nggak
mengurangi jadwal waktu tidurnya gitu. Tapi kan di sini tanya tentang false information. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 11. The author of text 1 mentioned Rangifer Tarndus 2. Jawabannya yang E ya. At scientific precision by identifying the exact species involved in a research. Nah, karena kan ini nama ilmiah. Sederhananya seperti itu. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 12. How are the ideas in text to organize? A, B, C, D, E guys? Jawabannya yang C ya. By moving from research limitation to key findings and then to broader implication. Nomor 13. Why is the increase in sleep depth after extended wakefulness less apparent during summer and fall compared to winter? Nah, di sini juga kuncinya kalian harus baca di teks, kalau nggak salah teks kedua ya. Pokoknya baca ada di antara teksnya 2 itu dan aku lupa ya, kayaknya di teks 2 deh. Ya, di teks 2 nanti baca di paragraf ketiga. Dan jawabannya itu adalah yang B guys. Okay? Because sleep pressure may already be high or kept more stable during summer and fall. Kita lanjut ke soal nomor 14. Which statement accurately represents relationship between text 1 and text 2? A, B, C, D, E guys? A ya. Jadi teks satunya ini dia masih nih menjelaskan spesifik nih tentang temuan yang dari si reindeernya ini, bahwa ternyata dia bisa sleeping while chewing a cud gitu. Nah, sedangkan teks 2 ini dia malah further explain, menjelaskan lebih lanjut dan mendukung dukungan tersebut dengan adanya broader scientific analysis, analisis saintifik yang lebih luas seperti itu. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 15. Which word is opposite in meaning to justify use in text tree? Nah, sekarang kita lihat ya. Text tree-nya itu justify digunakan di mana? Kalian lihat ya. James Jackson, a neuropsychologist at Vanderbilt University Medical Center, said there's a long history of people crusading against new technology and cultural phenomena. So, he's cautious about overreacting to the rise of short-form video. But he said, nonetheless, that he believes many of the concerns are justified. Nah, di sini kata justified itu bermakna berdasar. Ini merujuk kepada kekhawatiran para peneliti yang timbul akibat fenomena video durasi pendek yang menurut James Jackson memiliki dasar yang valid. Nah, karena ini dia ngomong tentang dasar, berarti jawabannya adalah yang D. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, jawabannya itu adalah yang C. 17. Nah, ini guys, jawabannya adalah yang B. Concerned and cautious. Oh ya, karena kan ini aku ngasih tahu KJ-nya ya. Oh, misalnya kalian ada sesuatu hal nih yang ingin ditanyakan, kalau sempet aku bales ya, karena aku juga sedang belajar SNBT. Sebentar pasti aku bales guys. Jadi gitu, kalian nanti tanya aja, Kak kenapa jawabannya dia bisa kayak gini? Karena ya, I'm also running out of energy, please understand me gitu. 18 itu jawabannya adalah yang E, 19 A, dan yang terakhir 20 itu yang C. Oke, jadi ini untuk teks paling terakhir ini semua tuh bisa ya considerably, it's still understandable gitu. Jadi nggak perlu scientific knowledge yang banyak gitu atau tahu istilah-istilah asing. Nah, jadi segitu dulu untuk bahasan audio kali ini. Semoga bisa dipahami and I hope this can really help you in your SNBT journey. So see you guys.